Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Bapak Mustaqim STMkom. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampus mata kuliah Sistem Informasi Intelijen, yaitu Bapak Mustaqim STMkom, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang membahas tentang implementasi metode scientific vector pada diagnosa tanda-tanda awal kehamilan. Sebelum memulai presentasi, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Kelompok kami ini bernama Kelompok Arjuna, yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Genyang Setiorini. Ada rekan saya Ega Kusliasari dan Indah Sasmita. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Faktor kepastian. Certainty factor menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Certainty factor menggunakan suatu nilai untuk mengasumsi derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Rumus certainty factor. Certainty factor memperkenalkan konsep keyakinan dan ketidakyakinan yang kemudian diformulasikan dalam rumusan dasar. Rumusan dasarnya yaitu dapat kita lihat yaitu CF kurung kurawal H, E tutup kurung kurawal sama dengan MB kurung kurawal H, E tutup kurung kurawal dikurang dengan MD kurung kurawal H, E tutup kurung kurawal, dengan keterangan yaitu CF buka kurung H, E yaitu certainty factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Besaran CF berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Nilai min 1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sedangkan nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak. MB buka kurung H, E yaitu ukuran kenaikan kepercayaan terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. MD H, E yaitu ukuran kenaikan ketidakpercayaan terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Selanjutnya itu adalah metode certainty factor pada sesi konsultasi sistem. Pengguna konsultasi diberi pilihan jawaban yang masing-masing memiliki bobot. Jadi setiap jawaban dari si konsultasi itu memiliki nilainya tersendiri. Misalnya bisa kita lihat pada bobot nilai MB user. Yang pertama, apabila si konsultasi ini memiliki jawaban sangat yakin, maka nilai bobotnya adalah 1. Apabila jawabannya adalah yakin, maka nilai bobotnya adalah 0,8. Cukup yakin 0,6, sedikit yakin 0,4, tidak tahu 0,2, dan tidak itu 0. Jadi setiap jawaban-jawaban dari si konsultasi, mau dia sangat yakin, cukup yakin, sedikit yakin, itu akan disesuaikan dengan nilai bobotnya gitu. Nah, selanjutnya bobot nilai MD. Bobot nilai MD ini adalah bobot dari si pakarnya. Jawaban dari nilai pakar itu yang pertama ada sangat yakin, itu memiliki rentang nilai dari 0,11 sampai 0,15. Yang kedua yakin, itu nilai rentangnya 0,06 sampai 0,10. Dan yang ketiga sedikit yakin, nilai rentangnya dari 0 sampai 0,05. Jadi maupun dari jawaban si konsultasi atau jawaban si pakar itu memiliki nilai bobot masing-masing. Selanjutnya masuk ke studi kasus kelompok Arjuna, yaitu implementasi metode certainty factor pada diagnosa tanda-tanda awal kehamilan. Nah, pengolahan dari studi kasus ini, yang pertama kita akan memberikan kode pada setiap gejalanya. Misalnya kode yang pertama itu G1 itu untuk gejala sakit kepala, G2 untuk mual, G3 untuk mood swing, dan selanjutnya sampai G10. Nah, pertanyaannya dari mana kita mendapatkan gejala-gejala ini?
Jadi studi kasusnya adalah kan dari awal kehamilan. Jadi beberapa gejala dari trimester pertama awal kehamilan si wanita itu akan menimbulkan gejala-gejala. Namun setiap gejala itu, setiap wanita itu kan memiliki gejala yang berbeda-beda kan. Jadi kita kumpulkan gejala-gejalanya seperti pada tabel ini, lalu akan dihubungkan dengan penyakitnya. Di sini ada 2 penyakit juga dengan 2 kodenya. Yang P1 itu hamil, yang P2 menstruasi atau PMS bagi wanita. Kenapa penyakitnya hamil dan PMS? Karena kedua penyakit ini tuh memiliki gejala yang hampir sama. Jadi karena ketidakpastian atau adanya ambigu, apakah dia hamil kah atau apakah dia PMS kah, maka dibutuhkanlah metode ini. Langkah yang selanjutnya itu kita bandingkan, perbandingan gejala dengan penyakit, memberikan poin gitu. Apakah yang gejala pertama ini apakah dirasakan oleh penyakit P1 atau P2. Jadi setiap gejala akan kita beri poin atau kita tandain ya, apakah dia tuh gejala dari P1 atau gejala dari P2. Misalnya yang gejala pertama itu, oh ternyata gejala pertama sakit kepala itu dirasakan oleh P1 atau orang yang sedang hamil. Begitu juga gejala 2. Nah, yang gejala kelima ini ada sedikit perbedaan. Dia di kedua tabelnya itu P1 dan P2 ini ada kedua-duanya diberi poin gitu, diberi checklist. Kenapa? Karena gejala 5 itu adalah badan lemas. Nah, ternyata badan lemas itu juga dirasakan oleh wanita hamil dan wanita PMS gitu. Dan bisa kita lihat di selanjutnya di gejala 6, gejala 7, 8. Nah, yang gejala 9 nih, oh ternyata kedua-duanya nafsu makannya tidak meningkat. Jadi tidak perlu dikasih poin. Selanjutnya, kalkulasikan dengan menggunakan persamaan CF combine sama dengan CF all plus CF gejala dikali 1 dikurang CF all. Kita tahu di slide sebelumnya itu kan ada beberapa persamaan ya. Kenapa persamaan yang ini yang kita pakai? Itu karena gejala dari studi kasus ini itu memiliki lebih dari 1 gejala. Maka karena itu persamaan yang cocok adalah persamaan yang CF combine ini. Selanjutnya, proses perhitungan presentasi bobot keyakinan diawali dengan pemecahan sebuah kaidah rule yang memiliki gejala majemuk atau memiliki banyak gejala menjadi kaidah rules yang memiliki gejala tunggal. Lalu kemudian masing-masing rule baru dihitung CF-nya dengan menggunakan persamaan seperti ini. Bisa kita lihat di slide. Apabila if ini apabila sakit kepala, kan dia tadi gejalanya majemuk. Ada sakit kepala, mual, mood swing, telah datang bulan, badan lemas, ngidam makanan, dan hamil. Oh ya, kenapa if-nya adalah sakit kepala, mual, mood swing, telah datang bulan, badan lemas, ngidam makanan. Nah, if-nya ini itu berasal dari tabel yang sudah kita kasih poin atau yang sudah kita cek. Nah, gejala mana yang menyatakan bahwasannya wanita tersebut hamil gitu. Jadi gejala tersebut yang akan kita kalkulasikan. Dari gejala yang banyak ini itu akan diubah rulesnya menjadi gejala tunggal. Jadi misalnya seperti ini. Bisa kita lihat di slide. If sakit kepala itu dan hamil. If mual dan hamil. If mood swing dan hamil. If badan lemas dan hamil. If ngidam makanan dan hamil. Nah, langkah selanjutnya itu akan menentukan nilai CF pakar untuk masing-masing gejala. Menentukan nilai CF pakar untuk masing-masing gejala. Nah, nilai CF pakar ini berasal dari nilai bobot MD, di mana nilai MD ini merupakan ukuran kenaikan dari kepercayaan. Contohnya misalnya gejala pertama yaitu sakit kepala, di mana CF rule-nya yaitu 0,4,
gejala mual yaitu CF roll-nya 0,6, terus mood swing 0,2, telat datang bulan 0,6, badan lemas 0,4, dan ngidam makanan itu 0,8. Nah, selanjutnya kemudian menentukan CF user atau berasal dari nilai bobot MB atau user. Nah, di mana nilai bobot MB ini merupakan ukuran kenaikan ketidakpercayaan. Misalkan user memilih jawaban gejalanya itu sakit kepala, jawaban dari user tersebut itu yakin, maka CF usernya 0,8. Selanjutnya mual, jawabannya sangat yakin, CF usernya berarti 1. Dan nama gejalanya itu mood swing, jawabannya sedikit yakin, maka CF usernya 0,4. Terus datang bulan sangat yakin, CF usernya 1, badan lemas yakin 0,8, dan ngidam makanan sangat yakin di 1. Setelah menentukan nilai CF pakar dan CF user, kemudian menentukan nilai roll-nya itu menggunakan persamaan CF HE sama dengan CFE dikali CF roll sama dengan CF user dikali CF pakar. CF G1, misalnya gejala pertama itu tadi sakit kepala, maka CF usernya itu dikali dengan CF pakar. CF user dari gejala pertama sakit kepala itu 0,8, kemudian dikali dengan CF pakarnya dengan hasil 0,4, maka dapat hasilnya 0,32. Setelah kemudian gejala kedua, CF user dari gejala kedua itu 1 dikali dengan CF pakar itu 0,6, hasilnya 0,6. Terus gejala ketiga, CF usernya dikali dengan CF pakar, dimana CF user pada gejala ketiga yaitu 0,4 dan CF pakar yaitu 0,2, maka hasilnya 0,08. Hasilnya yaitu gejala keempat. Nah, gejala keempat ini CF usernya 1 dikali dengan CF pakar, hasilnya 0,6, maka hasil dari keseluruhannya itu 0,6. Hasilnya itu gejala kelima, dimana gejala kelima ini CF usernya 0,8 dikali dengan CF pakarnya yaitu 0,4 sama dengan 0,32. Ini gejala keenam, sama dengan CF user 1 dikali dengan CF pakarnya yaitu 0,8, hasilnya 0,8. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing rule dari kombinasi pertama sampai ke kombinasi ke-6 dengan persamaan CF kombin CF1 gejala pertama dengan CF kedua itu gejala kedua sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurang CF gejala pertama atau CF1. Misalnya contoh CF kombin gejala pertama 0,32 ditambah dengan gejala kedua yaitu 0,6 dikali dengan 1 dikurang 0,32 atau 1 dikurang dengan gejala pertama sama dengan hasilnya itu 0,32 ditambah 0,40. Dari mana dapat hasilnya 0,40? Nah, 0,40 ini dapat hasil dari 1 dikurang 0,32 kemudian dikali dengan 0,6, maka hasilnya 0,40. Jadi hasil keseluruhan dari 0,32 ditambah 0,40 itu 0,72 CF all pertama. Nah, CF selanjutnya itu CF kombin CF all pertama tadi dengan CF ketiga yaitu gejala ketiga, dimana hasil CF all pertama tadi yaitu 0,72 ditambah dengan gejala ketiga yaitu 0,08 dikali 1 dikurang 0,72, maka dapat hasil dari CF all kedua yaitu 0,74. Selanjutnya itu CF kombin CF kombin dengan CF all kedua dan gejala keempat yaitu CF4, dimana hasil dari CF all kedua yaitu 0,74 dan gejala keempat nilainya yaitu 0,6 dikali dengan 1 dikurang 0,74, maka hasilnya dapat diorang 0,89 CF all ketiga. Hasilnya itu CF kombin. Nah, CF kombin
yang keempat ini yaitu CF-ALT ketiga dengan CF kelima, yaitu gejala kelima, di mana hasil dari CF-ALT ketiga tadi yaitu 0,89 ditambah dengan nilai dari gejala 5 tadi yaitu 0,32, terus dikali dengan 1 kurang 0,89, maka dapat hasilnya itu 0,92 CF-ALT keempat. Yaitu CF kombinan terakhir itu dengan CF-ALT keempat dan gejala ke-6, dimana nilai dari CF-ALT keempat tadi yaitu 0,9 ditambah dengan gejala ke-6 yaitu 0,8 dikali 1 dikurang 0,92 dikurang dengan dikurang dengan CF-ALT keempat, dimana dapat hasilnya yaitu 0,98 CF-ALT 5. Nah, CF-ALT 5 ini merupakan CF-ALT terakhir dari CF penyakit. Nah, dapat disimpulkan maka CF-nya adalah 0,98. Nah, selanjutnya hitung presentase keyakinan dari CF-ALT terakhir tadi terhadap penyakit dengan persamaan, yaitu persentase sama dengan CF penyakit dikali dengan 100, di mana CF penyakit atau CF-ALT terakhir tadi yaitu 0,98 dikali dengan 100, maka dapat hasilnya yaitu 98%. Nah, dapat disimpulkan keseluruhannya bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor yang dilakukan pada tanda-tanda awal kehamilan ini memiliki tingkat keyakinan sistem yaitu 98%. Nah, baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.